Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Yang saya hormati Bapak Rektorat IAIN Kudus, Bapak Haji Mudzakkir dan staf jajarannya, dan yang saya hormati pula Ibu Alfi Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Sebelum saya memulai materi pada pertemuan kali ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan nama diri saya. Nama saya Farihatul Akhlis Fahruddin Yulianto, NIM 2010110006. Baik, memasuki materi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang hubungan warga negara dan negara. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai bukti bahwa kami sudah mengerjakan tugas tersebut. Baik, memasuki materi, kepada mereka saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatul Azizah, NIM 2010110012. Saya akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok 3. Latar belakang. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang masalah warga negara dan negara. Pada waktu sebelum terbentuknya negara, setiap individu mempunyai kebebasan penuh untuk melaksanakan keinginannya dalam keadaan di mana manusia di dunia masih sedikit. Hal ini bisa berlangsung. Tetapi dengan makin banyaknya manusia, berarti akan semakin sering terjadi persinggungan dan bentrokan antara individu satu dengan lainnya. Masalah warga negara dan negara perlu dikaji lebih jauh, khususnya di Indonesia. Mengingat demokrasi yang ingin ditegakkan adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Aspek yang terkandung dalam demokrasi Pancasila antara lain adalah adanya kaidah yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan menyelenggarakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Secara material adalah mengakui harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang menghendaki pemerintahan untuk membahagiakannya, dan memanusiakan warga negara dalam masyarakat negara dan masyarakat bangsa-bangsa. Dan penulisan. Tujuan dalam penulisan makalah ini yaitu untuk menambah wawasan mengenai hubungan antara warga negara dan negaranya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui hak dan kewajiban warga negara dan negara. Rumusan masalah. 1. Pengertian negara dan warga negara. 2. Hubungan negara dan warga negara. 3. Hak dan kewajiban negara dan warga negara. Pengertian pembahasan hubungan dan hak dan kewajiban. Pengertian negara dan warga negara. Warga negara adalah penduduk yang merupakan anggota yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintah negara yang bersangkutan dinamakan warga negara. Sedangkan di luar itu semua dinamakan orang asing atau warga negara asing. Perbedaan antara penduduk dan bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara, terkait dengan perbedaan hak dan kewajiban di antara orang-orang yang berada di wilayah negara. Negara merupakan alat ataupun
wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Hubungan antar negara dan warga negara. Hubungan warga negara dengan negara ada 3. 1. Hubungan emosional, yaitu merasa bangga, rindu tanah air, ada rasa tersinggung ketika negara terpijak, cinta tanah air, dan rela berkorban. Kedua, hubungan fungsional, yaitu bertanggung jawab dalam hidup bernegara, tugas demi negara, aktif mengendalikan penyimpangan, pencapaian nasional. Hubungan formal, yaitu sadar status, tahu diri, tahu malu, tahu untung, sadar dan hak dan kewajiban dan bertindak atas hukum negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wahyu Laylatul Qadriyah, NIM 2010110013. Di sini saya akan mempresentasikan lanjutan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Miswatun Azizah. Baik, untuk materi selanjutnya adalah hak dan kewajiban negara. Apa saja sih hak dan kewajiban negara itu? Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 sampai 34 disebutkan juga hal yang mengenai hak dan kewajiban negara kepada warga negara. Untuk haknya antara lain ada hak untuk ditaati hukum dan pemerintah, hak negara untuk dibela, dan hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kemudian kewajibannya antara lain kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara, kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat, kewajiban negara memberi jaminan sosial, dan kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Kemudian hak dan kewajiban warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34 disebutkan banyak hal mengenai hak warga negara Indonesia, seperti hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, dan hak mendapatkan jaminan sosial. Sedangkan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia antara lain kewajiban menaati hukum dan pemerintahan, kewajiban membela negara, dan kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Azir Firdaus, NIM 2011110005. Di sini saya akan menyimpulkan dari presentasi rekan-rekan saya tadi. Kesimpulan, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Sedangkan negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan soalan-soalan bersama atas nama masyarakat. Bisa ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara warga negara dengan negara sangatlah erat atau bisa dikatakan tidak dapat dipisahkan. Di dalam suatu negara pasti terjalin hubungan antara warga negara dengan negara. Antara lain hubungan emosional, hubungan fungsional, dan hubungan formal. Berkaitan dengan itu, sebagai warga negara perlu memiliki sikap baik terhadap negaranya. Antara lain menghormati HAM,
dituntut untuk patuh terhadap negara, berlaku atau bertindak sesuai aturan, wajib ikut bela negara. Setiap komponen tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban warga negara, diantaranya hak membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan homologaga, kewajiban dalam upaya pertahanan negara, kewajiban membela negara, kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan. Sekian dari kami, selebihnya mohon maaf, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah mempresentasikan makalah kelompok 3. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah tutur kata atau tempat maupun waktu, baik dalam pembuatan video maupun dalam penyampaian kami. Sebelum saya tutup materi ini, saya akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa untuk memberikan pertanyaan. Untuk 5 penanya pertama boleh ditanyakan melalui grup WA. Nanti akan kita bahas satu persatu. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.